السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا بنت الرسول فاطمة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه النسبة الشريفة، حيث اجتمعنا واتصلنا وتواصلنا في هذه الساعة فاطمية. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى وسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami berdirinya di sini untuk membacakan biografi singkat Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau adalah putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dikatakan dalam syair tentang kemuliaannya, dzikrullahi kalamuha. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ucapannya sehari-harinya. Wal lu'lu'u dumu'uha, dan tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perhiasannya. Ilallah syuquha, kerinduannya hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintur Rasul Fatimah, itu adalah sifat putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dikatakan dalam hadis an Ali radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, inna Allah la yarda li ridak wa yaghdabu bi ghadabik. Wahai Fatimah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang kau ridha, dan Allah Subhanahu wa taala benci terhadap apa yang kau benci. Demikianlah kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang sekarang kita rayakan hari kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir tahun kelima sebelum kenabian. Saat melahirkan Fatimah, usia Khadijah tidaklah muda. Ketika itu sang ibunda telah berusia lebih daripada 60 tahun. Akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di usia senjanya ia masih dikaruniai untuk hamil lagi. Tentu kehamilannya menyimpan harapan besar bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah lahir di saat pedang-pedang terhunus, namun dimasukkan kembali demi terwujud perdamaian. Di saat terjadinya pertumpahan darah antara gabilah-gabilah, berhentilah mereka karena diinginkannya ketenangan pada hari kelahiran Fatimah yang akan dikenang sebagai hari sejarah. Ternyata anak terakhir dari pasangan Khadijah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang perempuan lagi. Meskipun bukan laki-laki Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah, mereka merasa sangat bahagia karena bayi terakhir ini membawa pertanda baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat firasat bahwa anak terakhirnya akan mendapat kemuliaan yang besar semasa hidupnya dan nanti di akhirat kelak. Bayi perempuan itu bukan anak biasa. Ia akan menjadi wanita yang hebat dan agung. Dalam hadis disebutkan tentang pertanda datangnya seorang agung ke bumi ini. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah engkau mencium, memeluk dan mendekap Fatimah serta memperlakukannya lebih baik daripada putri-putri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril memberiku apel dari surga yang kumakan dan berubah menjadi sperma yang kutumpahkan di rahim Khadijah, lalu mengandunglah Fatimah. Karena itu aku selalu mencium harum surga di dalam dirinya. Kelahiran Fatimah sangat membahagiakan Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis haru melihat putri bungsunya lahir dengan membawa cahaya kemuliaan. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Khadijah, innaha an-nismatu tahiratul maimunah wa anna Allah ta'ala sayaj'alu nasli minha. Wahai Khadijah, bayi ini adalah sosok yang suci dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan-keturunanku yang mulia melaluinya. Gelar dan nama putri bungsu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama anak perempuan bungsunya dengan nama Fatimah. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sammaitu Fatimatan li'anna Allah fatamaha wa hajabaha minan nar." Sesungguhnya aku memberi nama Fatimah karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindunginya dari api neraka. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memiliki gelar yang sangat banyak. Di antara gelar-gelar beliau adalah yang pertama Az-Zahra, yang berarti bersinar. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan Az-Zahra? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena beliau adalah Zahratun Nabi, bunga kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan dalam riwayat Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lima sumi'at Az-Zahra?" Faqal li'annaha kanat idza qamat fi mihrabiha yazharu nur ahli as-sama' kama yazharu nurul kawakib li ahli al-ardh. Kenapa Fatimah diberi gelar Az-Zahra? Karena cahayanya memancar serta menerangi penduduk langit sebagaimana bintang di malam hari yang menyinari penduduk bumi. Gelar kedua adalah Al-Batul, yang berarti yang bersih. Diberi julukan Al-Batul karena beliau adalah wanita yang paling istimewa di alam semesta ini, yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak ada bandingannya dengan wanita-wanita lain baik dalam keilmuan, akhlak dan nasabnya. Beliau juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah haid dan nifas, sehingga sepanjang hidupnya ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keistimewaan dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Ummu Abiha, itulah gelar yang ketiga yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah, yang berarti sang penjaga ayahandanya. Sejak kecil beliau selalu menjaga, menemani, membakali dan selalu mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari ayahandanya. Bahkan beliau juga menjadi pelepur rasa lelah serta obat kegelisahan ayahandanya. Masa kecil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau tumbuh dan dibesarkan langsung oleh ibunda tercintanya. Berbeda dengan saudari-saudarinya yang lain, mereka mengikuti adat orang Arab sebagaimana lazimnya, yaitu jika lahir seorang bayi, maka akan diasuh oleh ibu susunya. Tapi tidak untuk Fatimah. Ia tumbuh bersama sang ibu, menyusu padanya, merasakan kehangatan dan pengorbanan darinya setiap saat. Fatimah memang tidak tumbuh lama bersama ibunya, sebab di usianya yang kelima Fatimah harus merelakan kepergian sang ibu. Namun meskipun hanya sebentar ia diasuh oleh ibunya, pengaruh ibunya sudah sangat kuat melekat pada diri Fatimah. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang berdakwah, beliau masuk ke rumah. Ketika sang istri Khadijah melihat sang suami pulang, ia hendak berdiri untuk menyambutnya, padahal saat itu ia sedang menyusui Fatimah. Dengan segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dan memerintahkannya untuk tetap duduk dan menyusui anaknya. Tidak jarang Khadijah ibunda Fatimah radhiyallahu anha menahan rasa lapar sambil menyusui Fatimah, sehingga yang keluar bukan lagi air susu melainkan darah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Khadijah yang sudah tidak memungkinkan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil Fatimah dan menggantikan tugasnya untuk mengasuh Fatimah. Setelah masa pembaikotan di lembah Syaib Abi Talib, Fatimah masih harus menjalani hidupnya yang sukar. Mereka memang kembali ke tanah asalnya. Namun keadaan Khadijah pasca pembaikotan semakin hari semakin memburuk. Fatimah yang masih kecil masih membutuhkan pengasuhan ibunya, harus melihat sang ibu sakit tergolek lemah tak berdaya di tempat tidurnya. Fatimah harus melihat ibunya yang sudah tua renta dan rapuh itu berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Abi Fatimah. Setelah kepergian sang ibunda, Fatimah menjadi piatu dan sangat berduka cita atas kematian ibunya. Di usianya yang masih belia, ia harus tumbuh tanpa seorang ibu, dan ia pun harus menggantikan posisi ibunya melayani sang ayah sesuai kemampuannya.
Ia membantu ayahnya berdakwah dan selalu menjadi pelebur rasa lelah dan kerinduan ayahnya. Setelah begitu lelahnya berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali datang menemui Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan bersama putrinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap bercengkrama, bercanda. Kedamaian dan ketenangan pun menyeruak di hati sang ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama sang putri bungsu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah kecil telah menyaksikan berbagai peristiwa yang menyedihkan saat masih di Makkah. Ia seringkali menangis saat menyaksikan ayahnya menghadapi ujian yang berat akibat perilaku orang-orang kafir Quraisy. Pada suatu hari ayahnya tampak bersujud di depan Ka'bah. Abu Jahal berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di situ, "Adakah kalian yang berani melemparkan kotoran unta kepada Muhammad ketika ia bersujud?" Lalu berdirilah salah satu di antara mereka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sujud sambil membawa kotoran dan dilemparkannya ke atas punggung suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengangkat kepalanya. Ketika Fatimah melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu, Fatimah berlari menuju ke hadapan sang ayah yang masih dalam keadaan kotoran. Di punggungnya ayahnya sambil menangis ia membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bisa bangun dari sujudnya, Fatimah segera mendatangi orang-orang yang melakukan hal tersebut dan mengatakan pembelaannya dengan sangat lantang dan berani, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai Fatimah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dalam mencintai putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatimatun bid'atun minni." Fatimah adalah bagian dari diriku. Yakbiduni ma yakbiduha. Aku senang terhadap apa yang ia senang. Wa yabsutuni ma yabsutuha. Dan aku benci apa yang ia benci. Wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah. Sesungguhnya nasab di hari kiamat semuanya akan terputus. Ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Selain nasabku, sababku dan perbesananku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mencium Fatimah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, "Mengapa engkau sering mencium Fatimah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya setiap kali aku merindukan surga, maka aku akan mencium Fatimah." Termasuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, setiap kali Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung bangkit menyambutnya, menciumnya, memeluknya dan mendudukannya di tempat duduk beliau. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah bangkit untuk menyambut sang ayah, memeluknya, menciumnya dan mendudukannya di tempat duduk beliau. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sangat keras, suatu ketika Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih memaksakan dirinya untuk mencium anaknya dan mendudukannya di tempat duduk beliau radhiyallahu anha wa arda. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha telah resmi menjadi istri Ali. Mereka menjalani rumah tangga dengan penuh kekurangan, namun mereka jalani semua itu dengan bahagia. Fatimah menjalani perannya sebagai istri yang tulus dan setia. Demikian juga Ali yang menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab serta penuh kasih sayang. Walaupun kehidupan mereka sangat sederhana, akan tetapi rumah tangganya dipenuhi dengan keharmonisan dan kemesraan. Kemesraan itu tampak sejak malam pertama. Saat itu terjadi dialog yang sangat menggetarkan antara Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Ali karramallahu wajhah. Fatimah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu aku pernah suatu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali sangat terkejut dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mau menikah dengannya, wahai Fatimah? Apakah kau menyesal menikah denganku, wahai Fatimah?"
Sambil tersenyum Sayyidah Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu, wahai Ali. Dalam kesederhanaannya, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Fatimah. Beliau mendapati Hasan dan Husain karena sangat kelaparan. Ketika salah satu dari keduanya berdiri, ia pun langsung jatuh saking laparnya. Seketika Fatimah kaget dan berkata, tolong kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Adakah yang mau menolong kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kelaparan? Dikisahkan dalam riwayat hadis yang lain, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiahi beberapa ekor kambing. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Fatimah radhiyallahu anha. Dan Ali kemudian mereka berdua masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau malu untuk bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia butuh makanan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Fatimah, aku dihadiahi beberapa ekor kambing, tetapi Ahlus Suffah sedang kelaparan. Jika kamu mau, aku ajarkan 5 kalimat yang diajarkan Jibril tadi." Fatimah pun langsung memilih diajarkan 5 kalimat tersebut tanpa kebingungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Fatimah, katakanlah, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin." Wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tidaklah lewat 6 bulan dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sakit yang dirasa Fatimah semakin hari semakin parah. Di tengah hembusan angin dan gelapnya malam, terdengar tangisan Fatimah. Melihat hal itu, Asma berseru, "Wahai putri Rasulullah, hal apa yang membuatmu menangis?" Fatimah menjawab, "Aku menangis karena merasa sedih atas apa-apa yang dilakukan orang-orang terhadap jenazah seorang wanita. Hanya terbungkus kain kafan lalu dibawanya dalam keadaan nampak bentuk tubuhnya." Asma pun berkata, "Subhanallah, sangat agung sekali ayahmu dalam mendidikmu dengan rasa malu yang sangat kuat. Kau malu jika jasadmu nanti terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu." Asma berkata, "Wahai putri Rasulullah, aku pernah melihat di negeri Habasyah, mereka membuat keranda yang terbuat dari kayu untuk mayit, yang di atasnya ditutup kain, yang dapat menutupinya dan menutupi tubuh si mayit." Mendengar hal itu, Fatimah sangat amat senang sekali seraya berkata, "Aku wasiatkan ini kepadamu, wahai Asma, untuk membuatkannya seperti itu untuk jasadku." Kemudian Fatimah radhiyallahu anha memanggil suaminya Ali dan berkata kepadanya, "Wahai Ali, aku mewasiatkan kepadamu 3 perkara. Wahai Ali, suamiku Ali, aku merasa ajalku telah dekat. Sebentar lagi aku akan menyusul ayah dan ibuku. Aku berwasiat kepadamu, jika aku telah meninggal dunia, menikahlah engkau dengan Ummamah putri Zainab. Wahai Ali, jika aku telah meninggal dunia, mandikanlah aku, dan jangan sampai ada yang ikut memandikanku selain engkau. Jika engkau ingin menguburkanku, maka kuburkanlah aku di malam hari." Fatimah pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat 6 bulan setelah kewafatan ayahandanya, dalam usia 29 tahun. Pada hari Senin malam Selasa bulan Ramadan tahun 11 Hijriyah, sang suami pun menjalankan apa yang diwasiatkan oleh istrinya bersama Asma. Ia memandikannya lalu mengafaninya seorang diri. "Innaha Fatimah Az-Zahra, innaha Nismatut Tahirah." Demikianlah biografi singkat tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan pembacaan manaqib ini memberikan kepada kita cucuran rahmat dan sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis-majlis seperti ini bisa menyenangkan hati Fatimah,
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, Allah pun akan senang. Ketika Allah Subhanahu wa taala senang, maka dosa kita akan diampuni. هيا اشفعي لأجل ما تفتح جميع القفول. هيا اقبلينا فإن عندك بابك نزول. هيا اقبلينا فإن عندك بابك نزول. يا رب صل على المختار هو البتول. قولي لمن جاءك يا أمة نادح ذلول. قبول والمقبول والمطلب كله قبول. يا رب تقبل دعانا واكفنا كل هول. يا رب صل على المختار هو البتول. وكل مضي سريعا يا إلهي زول. يا رب صل على المختار هو البتول. هكذا مني، سامحني على تقصيري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.